Baik, tampaknya kita sudah cukup ramai dan kita sudah sedikit lebih telat dari jadwal. Mari kita memulai saja memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Terima salam dari saya, salam sejahtera semua. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di sesi ini. Perkenalkan, saya Agustino yang akan berlaku sebagai MC. Saya hanya singkat untuk memperkenalkan terutama moderator kita dan menyambut bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sore ini. Sesinya rileks saja dan izinkan saya untuk mengenal moderator, mentor ya, mentor kita yang berpengalaman. Beliau bernama Pak Johnson. Beliau lahir di Medan, menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan sekolah di London Business School. Beliau memulai karirnya sebagai corporate banking officer dan posisi terakhirnya adalah vice president di CIMB dan kemudian lanjut di Markapita Investment sebagai partner. Setelah itu juga beliau dengan concernnya terhadap kesehatan dan wellness dan spiritual, beliau mendirikan co-founding Arijana Wellness dan Spirit Center. Kemudian sebagai CEO juga di perusahaan Cahaya Sang di Murkalpa Reksa Indonesia. Ini perusahaan yang berkomitmen untuk mempromosikan makanan sehat berupa sorghum, seperti itu. Kemudian beliau juga berperan sebagai pembina di Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Lamrim Nusantara. Itu sebuah yayasan yang bergerak di bidang edukasi filsafat Buddhis. Terutama juga terkait dengan sesi workshop ini, beliau telah menempuh atau belajar mendalami dan mempraktikkan Buddhisme kurang lebih 20 tahun. Jadi sudah sangat mendalam dan kaya akan pengalaman, terutama mempraktikkan dan belajar tentang lamrim atau tahapan jalan. Ini adalah sebuah filsafat yang turun-temurun dari guru di Indonesia, yaitu Guru Sonadipa Dharmakirti dari zaman Kerajaan Sriwijaya. Jadi berkat pengalaman beliau yang sudah lama dan sangat mendalam dan meluas, mari tanpa berpanjang waktu kita sambut Pak Johnson dan silakan Pak Johnson memimpin sesinya. Terima kasih. Terus, selamat sore semuanya. Salam bahagia. Aslinya nggak sementereng itu sebenarnya. Kita langsung mulai aja karena kita udah molor ya. Jadi kita masih punya waktu 1 jam berarti dari sekarang. Untuk memulai karena kita udah hiruk pikuk dari pagi ya. Kita tenangin diri dulu sebentar. Udah pada familiar dengan meditasi sebelumnya? Ada yang sama sekali belum pernah? Oke, nggak apa-apa, kita pelan-pelan. By the way juga kita ada live juga, ada dari Yayasan Lamrim itu mereka juga ada acara juga lagi live. Jadi nanti mohon maaf saya akan switch dengan mereka dan dengan kita di sini. Oke, kita relax dulu ya, duduk nyaman. Kalau susah di kursi nggak apa-apa. Oke, tarik nafas. Musiknya kalau bisa dikit nggak apa-apa sih. Dikit aja. Kita coba nenangin diri dulu. Mata dipejamkan sedikit, boleh dilihat ke bawah, boleh. Oke. Kita amati nafas. Perhatikan nafas saja. Perhatikan jantung itu pelan-pelan naik, turun. Badan rileks. Amati nafas. Masuk. Keluar.
Perhatikan badan kita sendiri. Tadi seharian kita sudah banyak hiruk pikuk, conference dan exhibition. Kita sekarang tinggalkan itu semua. There's only ourselves ya, there only me here. Nafas. Oke, boleh buka mata. Saya harap sudah agak tenang ya, jadi batin hiruk pikuk itu kita fokuskan dulu di sini sebentar, hanya 60 menit saja. Oke, selamat datang di workshop terima kasih, thank you meditation. Sekilas tadi sudah, jadi saya di sini mewakili dua entitas, satu adalah NGO, yayasan. Mereka bergerak di bidang, ada istilahnya LAMRIM. Apa itu LAMRIM? Jadi itu banyak orang mengatakan bahwa itu adalah Tibetan tradition karena LAMRIM itu bahasa Tibet, ya. Tapi tidak banyak orang tahu bahwa tradisi itu sebenarnya datang dari Indonesia, Sriwijaya. Tradisi ini pertama sekali itu dibawa oleh, kalau ada yang familiar dengan nama Guru Atisha. Ada yang pernah dengar Atisha? Atisha beliau dari India, dari Bengal. Kemudian suatu saat di sekitar abad ke-11, beliau datang ke Sriwijaya. Beliau berguru sama seorang biksu di Sriwijaya. Lalu beliau ke Tibet dan mengembangkan ajaran ini. Jadi sebenarnya ini adalah ajarannya punyanya kita sebenarnya. Makanya dikatakan juga ini adalah intangible cultural heritage dari kita sendiri. Kemudian juga ini ada Ayurjnana Wellness Spirit Center yang kita bergerak di bidang wellness, holistic approach, altruism, ya basisnya adalah itu. Kita tidak bicara agama, kita bicara adalah universal value. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran-pelajaran dari leluhur-leluhur kita. Kita mulai. Thank you. Itu banyak sekali bahasa-bahasanya di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, salah satu akar kata etimologinya itu dari bahasa Latin, itu dia memiliki makna, aku akan mengingat apa yang telah kamu lakukan padaku. Kemudian dari bahasa Prancis kuno, merci, itu juga dia mengandung makna memberikan balasan, reward. Jadi ketika mereka bilang merci, itu sebenarnya mereka mengandung makna I appreciate and I give you a reward. Seperti itu. Lalu di Jepang kita semua familiar dengan arigato. Yaitu dia juga mengandung makna langka. Jadi artinya dia menerima sesuatu yang sangat langka dari orang lain dan dia sangat appreciate seperti itu. Jadi makanya makna arigato itu etimologinya seperti itu. Nah, di kita sendiri ini berhubung karena kita orang Indonesia semua, jadi sudah familiar dengan kata terima kasih. Nah, terima kasih ini ada dua kata kan, terima dan kasih. Apa maksudnya terima? Mengambil, terima. Jadi sebenarnya jarang kita tahu ketika kita bicara terima kasih, itu ada dua kata di situ yang kita perlu selami maknanya. Terima, artinya apa? Saya menerima, saya berterima kasih kepadamu, artinya apa? Saya berusaha menerima penderitaanmu, dan saya akan mengasihkan kebahagiaanku kepadamu. Begitu. Nah ini makna-makna kata thank you, terima kasih di berbagai belahan dunia itu basically
punya satu spektrum yang mirip, ya kan? Artinya appreciative. Saya menerima sesuatu, you have done something to me, and I appreciate that, and I give you a reward. Ya, it is a very precious, very rare, so I give you a reward. Nah, di bahasa Indonesia sendiri, kenapa menggunakan kata terima dan kasih? Maknanya seperti itu. Terima artinya saya mengambil, terima penderitaanmu, dan saya memberikan kebahagiaanku kepadamu. Terima kasih. Ada sebuah bait ya. Ini dari seseorang dari abad ke-11. Dia mengatakan begini, saya akan mengambil semua kekalahan ke diri saya sendiri dan saya memberikan kemenangan kepada orang lain. Baik secara langsung maupun tidak langsung, saya akan memberikan bantuan dan kebahagiaan kepada semua ibu-ibu saya. Nanti kita akan bahas itu. Lalu secara diam-diam saya akan mengambil semua penderitaan mereka. Jadi ini berasal dari guru di Tibet, ya, dari yang menulis ini, dan ini sebenarnya sangat related sekali dengan ajarannya Guru Suwarnadwipa di Sriwijaya terkait dengan memberi dan menerima. Jadi memberikan, jadi ini sebuah konsep yang mungkin bagi orang awam agak aneh ya, karena kan kita di dunia ini kita mau menang, ya kan? Kita mau menang, kita mau achieve target. Yang penting saya achieve target, orang lain tak perlu, ya kan? Nah, jadi ini diajarkan sebaliknya. Jadi pola pikirnya ditukar. Saya tak perlu achieve target, yang penting kamu achieve target gitu. Saya mengambil kekalahan untuk diri saya memberikan kemenangan kepada dirimu. Terima kasih. Jadi saya menerima penderitaanmu dan kekalahanmu, saya akan mengasihkan kebahagiaanku kepadamu. Imagine kalau this is real in the world, ya. I would say most, but I don't think most is the correct words. I would say all, ya. All conflicts come from karena kita ingin menang sendiri dan orang lain sakar mulah, begitu toh, ya kan? Itu yang terjadi. All conflict in the world itu stem from that way of thinking, right? Yang penting saya menang, yang penting wilayah saya itu baik, mari kita serbu negara itu, yang penting saya achieve target, yang penting rumah saya hujannya air yang nggak netes ke tempatku, kalau tetangganya netes ke tempatku atau tetangga punya anjing berisik, saya tak suka, itu ya kan, itu kan semua kan perseteruan kecil di rumah tangga sampai ke masalah global dunia itu semua stem from that. So dengan konsep ini kita ubah the whole way of thinking, kita putar, turn upside down. Oke. Nah, ini seperti tadi yang saya cerita, ini adalah foto dari Guru Sriwijaya, Suwarnadwipa Dharmakirti. Di peninggalan beliau masih banyak di Candi Moro Jambi, ya. Jadi Suwarnadwipa itu bahasa Sanskrit, Sanskerta itu dia merujuk ke Pulau Emas, jadi Golden Isle, Pulau Emas. Ahli-ahli mereka berusaha menebak kenapa disebut sebagai Pulau Emas. Ada yang berpendapat bahwa karena ketika padi menguning, itu pulau itu dari jauh itu seperti emas. Ada ahli lain berpendapat bahwa karena di situ itu banyak sekali terdapat tambang-tambang emas ketika itu. Gitu. So, ketika Atisha dari India datang ke Indo, beliau bawa pulang 2 resep rahasia. Satu itu disebut sebagai 7 poin sebab dan akibat. Satu dikatakan sebagai teknik menyamakan diriku dengan kamu dan kita bertukar diri. 2 resep rahasia ini dibawa pulang oleh Guru Atisha.
Beliau orang India sebenarnya. Tapi ketika itu beliau kebetulan diundang ke Tibet dan beliau di situ mengajarkan ini di sana begitu. 2 resep rahasia ini adalah punyanya bangsa Indo. Jadi 7 poin sebab akibat dan bagaimana teknik menyamakan diri kita dengan makhluk lain, dengan orang lain, dan kita bertukar diri. Kita hari ini akan bicara mengenai teknik pertama. Kita akan tes 1 jam itu, we won't get too far, but at least we can try to have a taste of it. Ya. Basic understanding pertama, semuanya percaya sebab akibat, cause and effect ya, cause and effect. So kita apapun yang kita sedang menerima saat ini, we all believe itu adalah akibat datang dari sebab yang kita lakukan ya kan. And whatever we are doing now itu juga menjadi sebab untuk akibat in the future, right? So now the question is, jadi titik startnya di mana dan titik akhirnya di mana? That's a point that I just leave it open for all of us to untuk think about it. Lalu sebab pertama dari mana? Ketika kita lahir, kalau kita percaya cause and effect, kita lahir, berarti itu akibatnya, lalu sebabnya datang dari mana? Yang menyebabkan kita lahir. Oke. That can be one of the reason. Correct. That can be one of the reason. Lalu pertanyaan saya berikutnya, ketika kita meninggal, ya, kita of course everybody, all of us will someday. Ketika kita melakukan sesuatu itu, the moment ketika kita melakukan sesuatu dan kita stop meninggal, lalu apakah sebab itu akan memunculkan akibat di mana? Do we cease to exist or not? That's I leave it open, ya, cause and effect. Jadi expanding the span of time that we have of the understanding of cause and effect. Apakah ketika kita lahir itu adalah titik awal, dan apakah ketika kita meninggal itu adalah titik akhir atau tidak? Oke. Karena kita akan banyak bicara mengenai cause and effect. Karena itu salah satu filosofi di Buddhis itu, makanya mereka mempercayai kelahiran kembali karena itu. Jadi dikatakan bahwa ketika meninggal itu sebabnya itu tetap akan dipetik di kehidupan yang akan datang, dia akan tetap memperolehnya, dan itu juga yang menyebabkan orang itu lahir lagi karena that's the chain of cause and effect. Well, that's what they believe ya. So I just leave it open. Okay. Kita masuk ke inti. So what I need all of us to do adalah 2, ya. Always check what you think and what you feel. Paham maksud 2 ini? Ya, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasa. Proso. Harusnya ya, itu yang kita akan coba lakukan seperti itu. Jadi meditasi itu kalau kita bicara dari bahasa Sanskerta itu bhavana. Dia itu adalah teknik mentransform batin, teknik mengubah pola pikir. Ya, kita itu kan punya pendapat bahwa ini adalah A seperti itu. Now, dengan teknik meditasi kita berusaha mengubah pola pikirnya dari A menjadi B. Artinya kita melihat bahwa A ini kurang baik dan kita berusaha mengubah pola pikir kita menjadi B yang lebih baik. Contoh paling gampang tadi misalnya kita merasa yang tadi kita lakukan, it's one of the techniques misalnya kan. Kita merasa kita sudah too much information dari sepanjang hari ini. Tadi mind is so scattered ya, begitu banyak sekali informasi, kita duduk dan kita
batin itu kita tarik ke dalam dan kita just amati nafas, amati nafas. That helps a lot. That helps a lot. Just ngamatin nafas dan ngamatin badan saja. Itu adalah teknik meditasi yang the most general technique of meditation. Jadi just amatin nafas karena it's very bare kan, sangat apa namanya, nothing else in there. Jadi diri kita amatin nafas. Jadi banyak studi juga mengatakan bahwa itu bermanfaat dan di luar negeri segala macam, juga di negara-negara developed countries itu mereka sudah banyak sekali menyelipkan meditasi ini baik di dunia kerja maupun dunia pendidikan. Jadi kita orang-orang kota, orang-orang modern itu kayaknya working itu tidak pernah berhenti ya, gitu kayak AK-47 gitu, senapan gitu, kayak nggak berhenti gitu. So the point of wellness is to seek happiness from within gitu. Strip it all, telanjangkan semua itu, segala masalah itu dibuang. Just, I mean, we are born dengan tubuh ini kan, tak ada apa-apa. So go back to the basic. Jadi just amatin nafas. Jadi batin yang banyak terdistraksi kita belokkan supaya lebih fokus gitu. It's one of the most general technique of meditation. So what you think and what you feel. 7 poin teknik sebab dan akibat. Let's start ya. Oke. Kita semua punya, we have to agree bahwa batin kita itu tidak adil dan merata. We love our spouse better. Ya, kita lebih cinta sama istri kita, suami kita, anak kita better than bos kita di kantor. Kita lihat orang itu sebel, jadi you get what I mean. Jadi kita itu selektif gitu, selektif. So untuk mulai, we need to level our mind, kayak kanvas itu kita perlu bersihkan dulu. Jadi dia tidak bisa ada bercak-bercak warna-warni. Kayak kita mau ngecat rumah, original color itu sudah merah, kita nggak bisa timpa kuning gitu kan. Jadi kita harus putihkan dulu. So the technique adalah kita harus leveling the mind. Let's close our eyes. Let's close our eyes. Bayangkan di batinmu itu ada satu orang yang sifatnya netral. Siapa yang disebut netral? Mungkin teman-teman di sini bisa bayangkan saya karena kita baru ketemu, so we have no relationship or not. Or you can imagine like a pelayan or whoever gitu ya yang kita temui itu just dipanggil ke pikiran kita dan kita, inilah disebut sebagai orang yang netral. Lalu check what you feel about him or her. What is the feeling you have towards him or her? Nah, itulah yang dikatakan sebagai rasa yang kita punya terhadap orang yang namanya netral. Okay. Recognize it, kenali. Kita itu harus bisa pintar-pintar mengenali batin kita. Dia itu sedang apa, itu kita harus pintar-pintar mengenali. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tak kita kenal, rasa yang kita punya terhadap orang tersebut itu seperti apa? Netral kan? Natural. Tidak ada warna. Okay, now switch to another person. Call upon orang yang kita tak suka. Your boss, your mother-in-law probably, your competitor. Amatin di hati itu keluar rasa apa? Jengkel lah. Amatin.
I'm sure each one of us punya someone that we don't like. Bandingkan rasa tadi dengan rasa dengan orang yang tadi kita tak kenal. Beda? Kelihatan beda? Nah, itulah yang disebut sebagai rasa tak suka, rasa benci. Warnanya seperti itu, tak mengenakan. Cannot stand to be close to him or her. Nggak bisa tahan kalau dekat-dekat. Okay, now switch to another person, someone you love, your parent, mother, father, son, daughter. Recognize the feeling. You're very attached to them. You love them very much. You will give everything to them. Is it? Bayangkan muka mereka itu muncul as clear as possible, even tahi lalatnya, even the beautiful eyes. So that is, itulah batin kita tidak rata. So now think of it this way. Switch back to the enemies, to the people that you don't like. Bos ini. Search. Apakah dia always menjengkelkan? Is he? Is she? Is she always? Nggak mungkin kan 24 jam, 24/7 dia itu menjengkelkan. Search. Dia pernah do something good to you? Try, you have to search, you have to search, you have to search. Now, go back to what I mentioned before. If we believe in rebirth, kelahiran kembali, guess what can he or she be in your past life? You know? No. The point is, he or she is not always that annoying. Even in this life, even probably in past life. Done so much to you or she, right? So the point is, there's no such thing as certainty that he or she will always annoy you, right? Now switch back to the one you love. Is she or he always adorable? Not always, right? Probably sometimes your wife told you a lie. Probably sometimes your friend, that best friend forever, they cheat on you, probably, right? So there's no such thing as certainly annoying and certainly adorable. If that is the case, so why do you... Jadi kalau tidak pasti, kenapa kita just based on a certain action that he or she did, and then you put all your negative energy to that person, or you put all the love energy to that person only?
switch back to the neutral person that you just met that you don't know. Switch back to, you can say me, right? Because you don't know me, you're neutral to me. At any point in the future, probably 5 minutes later, I might say something that hurt you. I might so. And so sudden, by that time, you're going to hate me. See, it's very uncertain, right? And probably during the end of the session, I will give the flower to you and you will love it. And then you will love me. You can know for sure. So what's the point? So Guru Swarnadwipa mengajarkan seperti itu. Ini adalah teknik untuk kita meredakan batin kita to think, to check, to think, to check, to think, to check. Ketika kita terlalu melekat sama orang, ketika kita terlalu mencintai orang, it's also wrong. Kalau kita tidak suka sama orang, benci sama orang, it's also wrong because you need to have an equanimity. The mind needs to be leveled. Batin perlu diratakan. Okay, we don't have much time, tapi ini adalah teknik yang perlu, once you know it, then you need to do it regularly, yeah, to level the mind. Okay, now kita masuk ke, tadi kan kita bicara 7 points of mind train, 7 points of cause and effect, ya. Kita masuk ke pertama. Apa maksudnya 7 point of cause and effect? Artinya adalah poin pertama itu akan menjadi sebab bagi poin kedua akan menjadi sebab bagi poin ketiga dan seterusnya. Sampai kita mencapai di poin ketujuh dan ideally we should generate a kind of mind that is all loving. All living, ya. Now, suppose kita sering-sering latih batin kita itu menjadi leveled, menjadi sama rata. Now, setelah kanvas diputihkan, now we have to decide kita mau gambar apa di kanvas itu di batin kita. So, mari kita gambar batin kita dengan hal-hal yang baik. Ya kan? Kita gambar dengan hal-hal yang baik. Karena susah kalau kita bicara, ayo cinta, tapi kalau kita ketemu musuh, kita nggak bisa mencintai dia. Karena dia ngelakuin hal-hal yang menjengkelkan saya. Karena itu, poin pertama itu perlu dilakukan. Kita harus bisa belajar bagaimana membuat kita nggak jengkel lagi sama orang itu, dan kita punya feeling yang sama antara dia dengan semua orang. Nah, once we do it all over, familiarize ourselves with it, right? Then we start to paint our mind. How to do so? Guru Atisha, ya, Atisha dari Bengal ini, dari India, dia itu kalau ketemu orang, ya, konon, ya, dia itu suka menyapa begini, halo Mbak, selamat pagi Ibu, ibuku, selamat pagi. Why did he do that? Halo Pak, ibuku. Because he consider every being is his mother's. Bagaimana caranya? Oke. Kenapa ibu? Kenapa kita bisa paint our mind dengan berbagai cara. Oh, ada kucing yang lucu, tapi kucing lucu, tapi the most natural basic feeling that we have towards our mother itu biasanya very pure, ya. Karena itu kita harus bisa belajar melihat everybody as our mother. Jadi goalnya adalah itu. Masalah kita bisa mencapai atau enggak, we need to train. But goalnya adalah itu. Once we can see our boss as our mother, right? Of course, tak ada orang yang tidak pernah diomelin oleh ibu kan ya.
Jadi ketika bos ngomel sama kita, oh ibu saya sedang ngomel, nggak apa-apa. Gitu. Suppose ya, let's close our eyes, let's think again. Relax aja ya, kalau kaki mau dijulurkan, mau di mana-mana boleh, terserah. Karena the most importantly is what we think and what we feel. Kalau if you feel not comfortable, then it will be not very good. If we think about cause and effect like that, ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa if you believe in rebirth, then everyone, there's a possibility that everyone at one point at a time was our mother, logically, right? Jadi logically, kalau kita percaya kelahiran kembali, setiap manusia, setiap orang itu pernah lahir, because it's so random. Ada berapa jumlah manusia di bumi ini, and it's so random and it's beginningless. It's beginningless karena rantai cause and effect kan. So you need to train yourself by these lines of logic, ya, dengan nalar-nalar seperti ini untuk membiasakan diri kita itu untuk bisa melihat semua orang sebagai ibu kita. Life is no beginning. So I would imagine, because I have been born so many times, it seems like there's no place that I haven't been born at. Okay. Kita udah bisa melihat bahwa tidak ada tempat yang kita belum pernah lahir. Ya, kita sudah pernah menjadi anak dari semua orang. Oke. Lalu mungkin orang akan bertanya, itu kan anggaplah itu benar. Oh itu sudah lewat kan di kehidupan dulu kan yang kita juga udah nggak ingat. So now the question is, Guru Suwarna Dwipa terus dia melemparkan sebuah argumen untuk mendebat nalar tersebut. Kemarin sudah lewat toh? Kemarin sudah lewat. Terus ibumu yang kemarin masih ibumu hari ini? Masih? Masih kan? So past is not the parameter to say that that is not your mother. Karena you still regard your yesterday's mother as today's mother. You need to be consistent. Right? So past life, suppose you believe in that. We have been born as a child to everyone, and they were my mother. And if I regard my yesterday mother as my mother still now, so I should not think that my past life mother is not my mother now. We need to be consistent with it. Right. Terus ada orang mengatakan, saya nggak kenal, kehidupan lampau udah berlalu. Bagaimana saya bisa menganggap dia sebagai ibu? So think of this logic again. Another argument. Emangnya kalau kamu nggak kenal sama ibumu, terus the fact will stop that he's not your mother, that she's not your mother? Kita kan banyak, saya nggak tahu, mungkin kan karena ini banyak orang, mungkin ada yang seperti itu ya, yang mungkin ketika lahir itu terus mungkin tidak bertemu dengan ibunya, ya kan? Tapi that does not stop the fact that she is your mother, right? So recognition, kenal tak kenal, itu bukan patokan. She is your mother. Let's close our eyes and think of those logics for 5 minutes. Okay. Itu poin pertama. So poin pertama tadi, the zero preparation adalah we need to make ourselves equal, level. Setelah itu, poin pertama adalah we need to start to think that all people, all beings are our mother.
Lalu emang kenapa kalau sebagai ibu? Nah, now we start to paint our mind. We start to paint our mind with beautiful colors. Ya. Kenapa emang ibu? Ibu emang what's wrong with ibu? Now we think. Guru Swarna Dwipa ini dia mengajarkan kita cara berpikir dengan tiga fase. Coba pikirkan kebaikan hati ibumu dari beginning time, yaitu artinya ketika kamu masih di rahim beliau. Ya, coba bayangkan begitu. Jadi let's close our eyes, ya, let's close our eyes and think of us and our mother. Think of kebaikan apa? Kenapa dikatakan ibu itu sangat berjasa besar kepada kita? Imagine 9 months, 10 months, she cannot work. She took us with her in all of her activities, ya, dengan perut besar kemana-mana segala macam, and she carried us. She can't eat anything, she can't do anything just for the sake of keeping you safe. Yeah, is that so? Ya kan? Dan ketika dia melahirkan kita itu bukan hal yang simpel loh. She took a chance and she risked her life just for the sake of you can breathe, for the sake that I can breathe. She risked her life to take you out to this life, to this world. And after that, what happened? You can still close your eyes and think and visualize your mother and feel about him, feel about her. Ketika kita lahir, she would be so careful handling us. Ranjangnya dia hias dengan kain-kain lembut. Dia peluk kita. Dia merawat kita. Terus kalau dia lihat ke kita itu pasti matanya itu berbinar-binar, ya kan? Lalu dia suka manggil-manggil kita dengan panggilan-panggilan nickname sayang gitu ya. Yang kadang-kadang very specific. And she feeds us. Dia menyusui kita. Susu itu basically comes from blood actually. Yeah, it was generated from blood. So she gives her blood. She gave her blood to us to drink. Terus bayangkan kalau she sometimes chew ke makanan-makanan yang mungkin panas atau mungkin yang kasar, dia maybe at one point dia akan menyuapin kita dengan lidahnya sendiri ya. Lalu of course kita beol, dia of course dia tidak akan segan-segan even using her own hands to wipe it. She protects us, that's for sure. And that's what she did during the middle period of our life. And what did she do and what is she still doing during the later period of our life? Dia sekolahkan kita, dia ngajarin kita. Kalau dia nggak sempat, dia bahkan pembantu gaji orang untuk ngajarin kita. Gaji uang sekolah sekarang nggak murah. Dan bahkan sampai sekarang pun dia masih memikirkan barang-barang dia mana yang mau dikasih ke kita, tanah, rumah, emas, yang dia banting tulang dari zaman dia masih muda sampai sekarang, ya kan? And she will lie, she will fight
She will go to the moon and back. Dan ada makanan-makanan yang kadang bahkan dia nggak mending dia nggak makan deh daripada mending buat kita gitu. That is our mother. And kemudian kita harus bisa menyisipkan what we think previously in the previous point to this, that our boss, our enemy, our neighbor, all of them were our mothers, were my mothers, and they have done all the same thing to us. Ya. Semua ibu itu pasti seperti itu kan. It's not specific only, oh ibu saya saja. Tapi every mother, I believe, itu do the same thing. So setiap saat ketika saya lahir, itu saya pasti lahir dari seorang ibu. Ya kan? Di kehidupan lampau saya pasti lahir dari seorang ibu. Dan setiap ibu itu pasti do the same thing. Dia akan mengandung kita selama 9-10 bulan, berat-berat gendong kita ke sana ke sini, terus lahir mengorban risk her life. Lalu she will take care of us. Lalu dia akan pelan-pelan bimbing kita sampai usianya sudah uzur pun dia pasti akan nanya, kamu sudah makan belum? Dan my boss, my enemy, my neighbor, my colleague, they were once my mother, and they did all of this to me at one point of my rebirth. So what? Now we move on to another point. So what? So now we need to repay her kindness. Right? That's the most reasonable thing that we need to do. We need to repay her kindness. Kalau ibu saya tidak bisa mengandalkan saya, anaknya, dia mau mengandalkan siapa lagi? Kalau saya sebagai anaknya tidak bertanggung jawab, lalu siapa? Lalu itu tanggung jawab siapa? Emang tetangga mau bertanggung jawab kepada ibu. So none other than ourselves is responsible to repay her kindness. And remember, everyone has been our mother at one point of a time. Even the boss that I hate, even my wife, even the neighbor, right? And if you believe in cause and effect, ketika bos kita misalnya sedang marah kepada kita, teman-teman kita sedang do something bad, and if you believe in cause and effect, then you would see that he's actually creating causes for his or her suffering, right? Misalnya teman kita itu ngedrugs, atau teman kita itu misalnya korupsi kecil-kecilan di kantor seperti itu. And if we notice that, we would see that he or she was our mother, my mother, and he or she now is doing something that will create suffering because of cause and effect in the future of her or his life. So I need to take responsibility to ensure that he or she is happy, because I need to repay her kindness as my mother. And because of that, now we talk about terima.
Karena itu, bayangkan ya, ibu itu rela risking her life in order to take you out of her body, and sometimes the mortality rate during giving birth is enormously high. Ya, tingkat kematian ketika ibu melahirkan itu sangat tinggi sekali, apalagi di belahan-belahan dunia yang developing countries, yang underdeveloped apalagi. Kalau berpikir seperti itu, kalau kita mau membalas kebaikan hatinya, masa sih kita nggak rela gitu ngambil penderitaan dia untuk kita sendiri? Kalau ibu misalnya sakit kaki gitu ya, kakinya sakit gitu ya, kan very common ya in an old lady, kakinya itu apa kalsium ya apa she cannot walk. Masa kamu nggak mau gitu gendong dia gitu naik tangga? But of course, kita semua kan, oh I'm very busy, I'm a very successful businesswoman, I'm very successful manager or whatnot. She can do on her own wheelchair. Kalau itu terjadi, then think back to that, the previous point, what she has done for you. Because of that, lalu ini adalah teknik visualisasi yang diajarkan. Kita tutup mata, bayangkan ibu kita di depan kita, lalu semua penderitaan dia, kita bayangkan itu keluar, ya, rematiknya dia, kataraknya dia, keburukannya dia itu keluar dari jantung hatinya ibu, ya kakinya yang sakit, keluar dari lubang hidungnya dalam bentuk cahaya gelap seperti itu, terus kita hirup ke dalam diri kita. It is a very scary process. It's a very scary process if you do it properly. Kita akan bisa melihat ada satu biji gitu ya, ada satu biji gitu di dalam diri kita itu ya resistant. Imagine ibu saya sekarang katarak. Saya ambil kataraknya, saya hirup ke dalam diri saya, biarkan kataraknya hilang dan pindah ke diri saya. Mulai sekarang saya akan mengalami katarak. Then she's free from the penyakit matanya. Ibu saya sekarang sakitnya kaki, nggak bisa jalan. So I inhale, dan saya menghirup sakit kakinya itu ke diri saya. And now she's free from that, and now my feet pindah ke kaki saya. Why would I do that? People would ask. People would ask, why would I do that? That's stupid. Well, kalau itu maka kita harus balik lagi ke poin yang sebelumnya itu. Ingat, remember, she has done so many things to you and you don't even want to do that. Nah, itu yang dikatakan sebagai teknik mengambil penderitaan. Itu dimeditasikan tiap hari. Mengurangi ego. Jadi sebiji batu gitu kan kita merasa ketika kita ini karena sangat singkat mungkin kita we will not get that sense, but if you do it properly, it is a very scary process that when you meditate on this, because are you ready to really take their suffering? Lalu jadi itu adalah teknik, kita bayangkan, jadi ibu kita itu semua penyakit, semua kesalahan dia itu berpindah ke diri kita, dan remember, not just this mother, but all beings who have been your mother. That includes your neighbors, yeah, your enemies, OB, everyone. They were your mother and you take all their sufferings. Dengan cara seperti ini, dan
you will start to see how they really suffer. Misalnya kayak OB yang kadang-kadang ngejengkelin itu, ketika kita pelan-pelan memikirkan dia, kita akan melihat bagaimana dia itu menderita. And because of this kind of training, kita menjadi more sensible. We try to change our way of thinking toward people. Oh, bos kita itu ya memang sih dia galak, tapi kan ya dia ternyata rumah tangganya juga, istrinya juga nggak harmonis. Oke, I'm taking and dia dulu itu adalah ibu saya. Think of that, and you will, right? Lalu setelah kita ambil, dan kita harus membayangkan bahwa memang penderitanya itu benar-benar hilang di sisi sana dan masuk ke diri kita. After that, give, kasih. Give your happiness. Caranya bagaimana? Give your body. Jadi disebutkan bahwa anggap diri badan kita menjadi badan pengabul harapan. Jadi what does that mean adalah kita bayangkan kita memberikan tubuh kita kepada ibu kita, dan dengan dia menerima itu, dia mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dia ingin kaya, dia ingin sehat, dia ingin usia panjang, dia ingin dikelilingi oleh anak cucunya. Everything that he wish, that she wish, it is achieved. And by receiving our body, which is a wish-fulfilling body. Are you willing to give your body to your mother, who has risked her life this 30, 40, 50 years for you? Wish-granting body. Ya, kita juga bayangkan, ini juga ada teknik visualisasinya sebenarnya. Kita bayangkan cahaya putih dari tubuh kita itu keluar ketika kita exhale, dan dia masuk ke dalam tubuh ibu kita, dan dia mendapatkan semua keinginan yang dia mau. Lalu kita bayangkan ibu kita itu, everybody pernah dengar term pay it forward ya. Jadi kita bisa membayangkan satu step, another step. Ibu kita setelah menerima semua yang dia peroleh, dia juga memberikan itu kepada orang lain. Jadi sort of a pay it forward concept. Dan semua orang mendapatkan kebahagiaan. Semua ibu mendapat kebahagiaan, semua orang mendapat kebahagiaan, and everyone get what they want. Ini sangat menarik, kita meditasikan. Ini dikatakan istilahnya itu adalah, bahasa Sanskerta itu adalah mudita. Mudita itu artinya apa? Artinya bergembira atas kegembiraan orang lain. Itu adalah anti cemburu. Ya, itu dikatakan anti cemburu. Cara bayangkan semua orang mendapatkan semua orang yang mau. Semua orang mendapatkan apapun yang mereka mau. Dan ketika itu terjadi, very peaceful, kita semua, ibu kita yang mau ini semua terdapat. Jadi ini adalah satu state yang kita, a kind of utopia, satu utopia yang kita ingin achieve. Bahwa everybody living harmoniously, everybody get what they want. Without any single conflict, without any single suffering. Ya kalau gitu buat apa lagi cemburu-cemburuan, dia target dia capai, saya target tercapai. Ya, semua itu tercapai semua. But jadi itu dimeditasikan, jadi berulang seperti itu. But then at one point we need to understand bahwa itu sebenarnya cuma ngawang-ngawang, cuma mikir, it's all in my mind kan. The fact is my mother is still there with her cataract, with her dengan kakinya nggak bisa gerak, dengan segala macam. Dengan bos saya juga yang dulu adalah ibu saya, dan dia juga masih dengan kondisi seperti itu. It's all in my mind, right? And because of that, you need to make a resolution. You need to make a resolution. I will not content myself. Saya nggak akan puas dengan cuma membayangkannya saja.
It is very beautiful when you play it all in your mind. Ya, itu satu step itu. Oh, saya semua orang equanimity, and then mereka semua adalah ibu saya, lalu mereka semua setelah pernah berbaik hati pada saya harus membalas mereka, oleh karena itu saya mengambil penderitaan mereka dan saya melihat kebahagiaan saya. But when you it's so beautiful when you play in your head, right? But when you open your mind, the reality is there. It's just imagination. Because of that, you need to make a superior resolution. Okay, I will not content myself with just imagine. Saya tidak akan puas dengan hanya membayangkannya saja. I would take it as my own responsibility untuk mencapai kondisi utopia itu. Bahwa everybody is so happy without any conflict, everybody got what they want, and I also got what I want. I want to. So, nah inilah yang akan menjadi kunci ketika kita berperilaku sehari-hari. When we do this kind of technique every morning and every night, right? Poin inilah aspirasi. Ketika kita berinteraksi dengan bos, ketika kita berinteraksi dengan tetangga, dengan ibu, dengan kakek, nenek, dengan orang-orang yang nyebelin, dengan segala macam, we will keep that in mind, and I will make a resolution. I will generate an aspiration bahwa nggak apa-apalah, pokoknya everything I do, I will try to give you happiness. Why? Because you are my mother. How so? Yes, because I have been born since beginningless time, and you must be one of my mother on that particular time. And you have done so much to me. So I have to give you something. So ketika kita bayangin itu dalam batin kita, ketika bos kita ngomel kita, oh, okay, never mind. You've been so kind to me sometimes in the past. Ini adalah gambar Atisha. Nasihat dari jantung hati Atisha, konon diterjemahkan begitu. Janganlah punya kebencian kepada musuh, namun juga jangan punya kemelekatan terhadap teman. Lihatlah semua makhluk hidup sebagai ayah dan ibu, lalu cintailah mereka seperti kamu mencintai anakmu sendiri. Jadi ini kayaknya slide terakhir. Ini adalah satu resep kuno dari Guru Atisha yang beliau belajar dari Guru Swarnadwipa dari Sriwijaya, yaitu mengajarkan karena itu mengapa kita percaya kenapa orang Indo itu so resistant towards crisis, so resistant. Even sekarang orang-orang resesi segala macam, hyperinflation or what not. Indo ya, we have passed so many crises ya, 98, 2008, now. Kalau kita percaya cause and effect, karma kolektif ya, collectively, because of this kind of practice of love and compassion, dari zaman tahun abad ke-8, abad ke-9 seperti ini, itu yang secara collectively protect us. That's what we believe. If you want to believe it or not, I mean, I just leave it open. Dan itu yang membuat orang-orang itu, kenapa orang-orang Indo itu ramah tamah, senang murah senyum, kan orang-orang bule datang selalu gitu ya. Oh, orang ke Bali, ke Jogja gitu. Oh, orang-orang Indo itu murah senyum, halus, pituturnya, ini segala macam. It all comes from habituation, familiarization for centuries. Dengan cara seperti ini. Maybe karena waktu, karena zaman, ilmu-ilmu seperti ini mungkin secara teori sudah kita hilang mungkin ya, karena kita baru sekarang ketemu lagi, tapi subconsciously that kind of practice itu yang membuat orang Indo itu ya seperti kita seperti sekarang ini. Ramah, baik hati, toleran, bahasa istilah-istilah yang ada di
ilmu PPKN gitu ya. Tepo, seliro, toleransi, segala macam. Ini hanya just pemaparan bahan. If you're interested, itu bisa diulang-ulang. Tadi kalau misalnya ada yang pada take note segala macam, itu bisa diulang, bisa dicoba dilakukan. Even if you're more interested in it, well, I'm always open. Bagi kalau ada yang mau menghubungin, mungkin ada buku-buku juga yang kalau mau dibaca-baca itu juga dijelaskan dengan detail teknik-teknik seperti ini. Dan kita di Ayurnyana Wellness and Spirit Center juga melakukan banyak retreat program seperti ini. Jadi it's a holistic retreat program. Bulan depan akan ada satu, kemungkinan besar akan di Rumah Atsiri di Tawamangu dengan Pak Paulus kalau ada yang kenal. Jadi itu akan adalah the whole, kita akan physical and mental train like that exercise, physical and mental exercise, yoga in the morning, relaxing the body, and then train your mind to think, to be more compassionate, to mold your mind. That's the concept of meditation. Well, karena kita terbatas, workshopnya hanya 1 jam. Saya juga nggak tahu ini udah molor atau tidak. Kalau molor saya mohon maaf ke panitia dan juga kepada teman-teman semua di sini. Sudah ini, saya terima kasih sekali bersedia hadir di sini bertemu. Sangat senang sekali. Saya kira itu saja. Kalau ada yang berminat untuk ikut retreat seperti ini, kalau merasa tertarik itu bisa di-scan dan itu you can fill in information. There's a form for you to fill if you feel like it. If you feel like it. I think that would be all. Thank you very much once again. Terima kasih banyak sekali. Sampai ketemu. Baik, pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari Pak Johnson, dan ini mungkin dari sebagian dari kita ada hal yang baru ya. Biasanya teknik meditasinya adalah dengan nafas, tenang, dan ini sesuatu yang berbeda. Yang saya rasa sebagian besar dari kita adalah hal yang baru. Dan percayalah dengan hal teknik yang tadi, itu tadi saya perhatikan beberapa orang sepertinya cukup tergugah ya, sangat mengilhami seperti itu, dan bahkan bisa mengeluarkan air mata. Demikian. Mungkin yang singkat saja, saya membuka kesempatan tanya jawab. Satu saja dari sini, boleh? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Langsung pertanyaan ya. Pertanyaan saya juga sebelumnya juga pernah belajar meditasi juga, tapi di situ saya baru muncul pertanyaan, kalau pakainya teknik visualisasi, bagaimana dengan orang yang sejak kecil tidak mendapatkan anugerah melihat? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dengan Mas siapa, maaf? Raka. Raka. Iya. Dari Semarang. Dari Semarang. Ya. Kalau mau bahas teknis, technically, yang dimaksud dengan visualisasi itu adalah mental image ya, mental image. Jadi dia itu tidak 100% bergantung pada kalau kita bicara batin ya, kita bicara ini adalah ilmu psikologinya orang Buddha ngajarinnya begitu ya. Saya nggak pengen menggunakan terminologi yang terlalu agamis gitu ya. Tapi dari buku-buku Buddha itu mengajarkan bahwa sensori itu, indera itu ada 6 ya. Jadi mata, telinga. Yang ke-6 itu adalah batin, mind. And ketika kita bicara visualisasi, itu tidak solely bicara mata. Jadi itu adalah kita bicara di batin yang kita bayangkan. And kehilangan penglihatan itu tidak menyebabkan bahwa itu dia tidak bisa berpikir toh. Jadi tetap bisa berpikir. Karena itu yang dilatih, karena yang dilatih adalah
bagaimana berpikir, dan meskipun orang itu tidak bisa melihat, tapi kan dia semua indera dia masih yang lain tetap ada, dan dia tetap batinnya tetap jalan lah, intinya begitu. Pertanyaan akan lebih menarik nanti kalau kita bicara bagaimana kalau orang, let's say in a coma state, koma ya kan, atau misalnya kita bicara bagaimana dengan orang yang apa sih, ada terminologi apa yang lebih baik ya untuk orang yang apa, mental disorders, something like that. Itu akan lebih menarik untuk dibahas. Tapi I just want to, kalau untuk menjawab pertanyaan aja hanya itu. Jadi bahwa visualisasi itu kita bicara mental image is not depending on sensory image. Terima kasih. Baik, terima kasih karena ada pertanyaan dari situ. Enggak? Kita batasi satu saja karena sudah berarti jam 6. Jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Dan pesan satu ada untuk mendalami materi dari yang telah disampaikan oleh Pak Johnson. Kita ada satu buku yang berjudul Latihan Batin, Laksana Sinar Matahari. Nah, buku itu mengulas lebih detail. Jadi akan sangat membantu bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ingin melanjutkan apa yang telah di-share oleh Pak Johnson hari ini. Seperti itu. Itu saja, silakan kunjungi di belakang, dan saya mewakili panitia. Jika ada kurang, kita mohon maaf, dan semoga yang telah dapat bermanfaat. Dan terima kasih, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Ya, boleh ya, jadi akan dapat oleh-oleh bunga. Silakan. Halo sahabat INDIPS, terima kasih telah hadir dan mengikuti workshop pada hari ini hingga selesai, dan terima kasih kepada pembicara kita yang luar biasa tentunya. Terima kasih Ko Johnson Ko. Untuk sahabat INDIPS semua, kabar baik bahwa kami sedang menyelenggarakan Festival Bazar Buku Online di website ndbf.lamrenesia.com. Di Festival Bazar Buku Online tersebut, banyak koleksi buku Dharma dan Nusantara lainnya. Selain itu, kami juga akan mengadakan live book bazar di Instagram. Perlu dicatat nih, hanya 2 hari, itu pada tanggal 6 dan 10 Agustus dari jam 11 siang sampai setengah 1. Selain bazar buku, akan ada kuis dengan hadiah yang menarik, dan akan ada sesi bincang-bincang dengan para penerbit. Segera dapatkan juga diskon untuk semua buku lainnya di bazar buku kita. Ada juga bisa mendapat sertifikat untuk keikutsertaan dalam acara ini dengan cara mengakses halaman acara pada hari ini. Jangan sampai terlewat ya, karena hanya sejak dimulainya acara hingga 2 jam setelah acara berakhir. Dan aku ada judul buku yang menjadi headline ya, ada Aku Ingin Pulang Meski Sudah di Rumah, dan Yakin Waras, Potret Ironi Hidup Manusia, Perihal Guruku. Nah, itu 3 buku yang keren dan sahabat wajib punya ini. Nah, lalu kami juga mohon kesediaan sahabat semua agar kalian semua tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Tetap berada di rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Kalaupun terpaksa keluar rumah, mohon agar tetap jaga protokol kesehatan. Sehat semuanya. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Nusantara Dharma Book Festival, Anda dapat memeriksakannya di Instagram kami di @lamrenesia, ya di IG itu. Dan follow ya, jangan lupa. Itu untuk mendapatkan informasi terbaru tentang webinar dan bedah buku yang akan datang. Terima kasih kepada Ko Johnson Ko yang luar biasa pada hari ini, dan sahabat NDPF yang mengikuti acara hingga selesai. Dan jangan lupa nanti pukul 7 akan ada workshop lagi. Teman-teman bisa bergabung kembali dengan, bagi yang belum mendaftar, bisa dengan mendaftarkan terlebih dahulu di website NDPF. Oke, terima kasih semuanya, dan jangan lupa untuk mengikuti rangkaian acara NDPF sampai selesai. Terima kasih, bye-bye. Saya nggak kenal. Why would I do that? People would ask. People would ask, why would I do that? That's stupid. Well,
Kalau itu maka kita harus balik lagi ke poin yang sebelumnya itu. Ingat, remember, she has done so many things to you and you don't even want to do that. Aku sang pemuji matahari, pemisuh mendung, penghujat hujan. Nah, itu yang dikatakan Walau sebagai tidak segagah teknik burung metode elang, penderitaan. aku bisa Itu membawamu terbang. dimeditasikan tiap hari. Susuri tebing, selancari angin, kita tertawa bersama awan. Tak perlu cemburu pada burung-burung saat ku bawa kamu menikmati semestaku. Karena luasnya langit terlalu sepi untuk aku nikmati sendiri.